Jelas sekali sahabat-sahabatku. Kurang jelas apa coba? Setiap hari loh, Sang Maha Pencipta yang lebih dekat dari urat leher kita ini berfirman kepada kita. Dan firmannya sama seluruh dunia. Sebab sesungguhnya Sang Maha Kasih dan Maha Cinta selalu berkomunikasi dengan kita. Setiap hari, bahkan setiap saat. Detik ini mulut saya masih bisa bergerak ini. Telinga Anda masih bisa mendengar suara saya. Karena ada kasih. Hello everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, welcome back to channel Warta Kabar Baik. Jumpa lagi bersama saya, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Sobat-sobatku, pada video kali ini kita akan membahas sekaligus menjawab pertanyaan dari teman yang menanyakan tentang Allah atau God atau Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertanyaannya begini, kenapa ya kok Tuhan yang Maha Kuasa dulu berfirman melalui perantaraan para nabi? Hanya nabi-nabi saja yang bisa mendengar langsung firman Allah. Nabi Musa kan zaman dulu, Nabi Ibrahim zaman dulu, Nabi Isa zaman dulu, Nabi Muhammad juga zaman dulu. Kenapa sih Sang Maha Pencipta kok hanya berkomunikasi dengan nabi-nabi di zaman dahulu saja? Kenapa kita sekarang kok tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Sang Maha Kuasa? Begitu pertanyaannya. Oke sobat-sobatku, langsung aja saya jawab ya. Dengan segala hormat, terima kasih atas pertanyaan itu. Sehingga melalui pertanyaan itu kita bisa membahasnya. Baik sahabat-sahabatku, jadi begini sahabat-sahabat. Sebelum nanti kita jawab, saya akan berikan sebuah ilustrasi atau analogi dulu ya. Jadi kalau ada seorang bapak dan ibu yang mencintai dan betul-betul menyayangi anaknya, kira-kira bapak dan ibu itu setiap hari berkomunikasi enggak dengan anaknya? Jawabannya pasti iya. Ya. Atau pasangan ini, entah pacaran atau suami istri atau istri suami, sepasang kekasih misalkan, yang saling menyayangi dan saling mencintai. Nah, jika pasangan ini betul-betul menyayangi dan saling mencintai, kira-kira setiap hari mereka berdua berkomunikasi enggak? Pasti. Komunikasinya bisa dengan cara apa saja. Kalau zaman dulu mungkin terpisah jarak, terpisah ruang dan waktu, mungkin bisa pakai telepati ya kalau zaman dahulu kala. Kemudian zaman yang lebih baru lagi, zaman dulu sebelum ada internet, mereka bisa pakai surat, kemudian setelah ada zaman telepon bisa pakai telepon, dan sebagainya. Dan sekarang zaman now, orang komunikasi bisa pakai sosial media yang begitu canggih ya, bisa lewat video call, dan sebagainya. Komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang saling mencintai. Hubungan anak dan orang tua juga. Anak dan orang tua yang saling mengasihi, setiap hari mereka pasti berusaha melakukan komunikasi dalam berbagai bentuk. Kemudian, hubungan antara manusia dengan binatang peliharaannya misalnya. Misalkan pecinta ikan atau pecinta kucing, pecinta anjing, pecinta harimau, pecinta ular dan sebagainya ya. Pecinta burung ya. Setiap hari mereka selalu melakukan komunikasi dengan bahasa-bahasa isyarat, dengan bahasa-bahasa sentuhan, kadang juga dengan suara-suara tertentu. Mungkin kalau dengan burung diajak siul. Nah, kalau dengan ikan dikasih bahasa isyarat.
Kalau di akuarium atau di kolam, airnya disentuh-sentuh, ikannya datang kemudian dikasih makan, ya. Tanpa bahasa verbal, tanpa bahasa suara, tanpa kata-kata. Tapi seseorang pecinta ikan setiap hari bisa berkomunikasi dengan ikan. Ataupun pecinta tumbuhan dan tanaman. Dengan tumbuhan, dengan tanamannya, ya. Dengan bahasa kasih, tanamannya dirawat, kalau ada benalu, benalunya disingkirkan, ya. Tanahnya dijaga kesuburannya, mungkin pohonnya disentuh-sentuh, daun-daunnya dipegang, diraba-raba, disirami setiap hari, ya. Dijaga kelembapannya, pokoknya dijaga kesehatannya. Itulah bahasa manusia ketika berkomunikasi dengan tumbuhan. Ya. Manusia komunikasi dengan manusia bisa aja lewat kata-kata. Tapi kalau seorang bapak yang sudah sangat dekat dengan anaknya, atau seorang ibu sangat karib dengan anaknya, kadang tidak perlu kata-kata. Hanya dengan lirikan mata, atau dengan sentuhan, misalkan ditepuk pundaknya. Si anak sudah ngerti, oh maksudnya ibu begini. Atau bapak misalkan lagi marah kepada anaknya dengan pandangan mata. Nah, anak sudah ngerti, oh berarti bapakku sedang melarang aku melakukan ini. Selalu. Hubungan yang semakin karib dan semakin dekat, bentuk komunikasinya bisa apa saja. Bisa dengan sentuhan, rabahan, penglihatan, atau dengan suara-suara tertentu. Ya, intinya ada komunikasi. Baik manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan binatang. Selalu terjadi komunikasi ketika mereka saling mencintai atau salah satu mencintai yang lainnya. Mungkin tumbuhan tidak mencintai saya. Tapi saya ketika mencintai tumbuhan, saya akan melakukan ritus-ritus, ya, tindakan-tindakan yang menjaganya, merawat, memberi pupuk, menjaga kelembapannya, dan sebagainya. Nah, itu tadi ilustrasi ya sobat-sobatku, atau analogi. Hubungan yang betul-betul ada cinta dan kasih sayang, pasti terjadi komunikasi. Sekali lagi, suatu hubungan yang ada cinta dan kasih sayang pasti terjadi komunikasi setiap hari. Nah, sekarang kita akan berbincang membahas tentang Sang Maha Kuasa yang juga adalah Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, Moho welas asih, Maha cinta kasih. Bahkan di salah satu ayat kitab suci dikatakan God is love. Allah adalah cinta, atau Tuhan Sang Pencipta itu adalah cinta. Maka kalau seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya setiap hari berkomunikasi dengan anaknya, seorang pasangan yang mengasihi kekasihnya setiap hari berkomunikasi dengan kekasihnya. Manusia yang mencintai tumbuhan peliharaannya setiap hari berkomunikasi dengan tumbuhan atau tanamannya, dengan bunga-bunganya. Seorang manusia juga yang mengasihi binatang peliharaannya, apakah itu burung, ikan, harimau, ular, reptil lain-lainnya, ataukah kucing, anjing, dan sebagainya. Setiap hari juga pasti berkomunikasi dengan binatang-binatang peliharaan. Nah, maka mungkin enggak, masuk akal enggak, kalau Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih hanya berkomunikasi dengan manusia zaman dulu saja, dengan Nabi Musa saja dan para nabi-nabi lainnya, tapi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Anda dan saya di zaman now. Masuk akal enggak? Sekali lagi coba renungkan. Mungkin enggak Sang Maha Cinta tidak berkomunikasi dengan Anda dan saya setiap hari? Mungkin enggak? Lawang manusia saja, manusia yang saling menyayangi, atau manusia yang menyayangi tumbuhan, manusia yang menyayangi binatang, setiap hari berkomunikasi. Mosok Sang Maha Kuasa yang Maha Cinta tidak berkomunikasi langsung dengan kita setiap hari?
Mungkin nggak? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin Sang Maha Kuasa yang Maha Cinta itu tidak berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang dicintainya. Tidak mungkin. Itu premis yang pertama. Tetapi kabar baiknya adalah, sahabat-sahabatku, ternyata sesungguhnya sebenar-benarnya adalah Sang Maha Kasih itu, Sang Maha Cinta itu benar-benar berkomunikasi langsung dengan kita setiap hari. Ini kabar baik. Ini benar-benar kabar baik. Tapi memang ada sebagian orang dan mungkin banyak orang yang belum menyadarinya. Yes, sobat-sobatku, Allah Bapa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Yang Widiwasa itu, atau Sang Maha Kasih itu, Yang Maha Suci itu, atau apapun lah kita menyebutnya, yang di dalam kitab suci Al-Quran dikatakan lebih dekat dari urat leher kita, yang di dalam kitab Bible atau Alkitab dikatakan berada Bapa di dalam kita, yang di dalam kitab-kitab Hindu, kitab Veda, kitab Bhagavad Gita, dan kitab-kitab lainnya dikatakan Dia bersemayam di dalam manusia. Sesungguhnya Dia setiap hari, bahkan setiap waktu, selalu berkomunikasi langsung dengan kita tanpa perantaraan. Sekali lagi ya, sesungguhnya sobat-sobatku, Bapa atau Yehova atau Yahweh Sang Maha Ada itu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, atau Tien atau God atau apapun sebutannya ya, Dia setiap saat selalu berkomunikasi langsung dengan kita tanpa perantara. Iya, tanpa perantara. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak menyadarinya atau belum menyadarinya. Hari ini, saat telinga Anda bisa mendengar suara saya yang keluar dari mulut saya, terekam oleh Android HP ini, kemudian melalui perantaraan YouTube, kemudian suara saya keluar di sosial media Anda, di HP Android Anda, dan masuk ke telinga Anda, dan Anda mendengar suara saya ini. Ini semua bisa terjadi karena sedang ada kuasa komunikasi dari Sang Maha Kuasa di dalam diri Anda. Telinga Anda bisa berfungsi, atau mata Anda juga bisa melihat tampilan bayangan video saya ini, karena sedang ada komunikasi langsung antara kuasa Sang Pencipta dengan diri Anda. Anda bisa bernafas, jantung Anda bisa berdenyut, karena sedang ada komunikasi direct, komunikasi langsung antara kuasa Sang Pencipta dengan jiwa raga kita. Ada suatu kegagalpahaman atau kesalahpahaman yang membuat orang banyak berpikir bahwa kok aku tidak mendengar firman Tuhan ya? Kok Tuhan tidak berbicara kepadaku ya? Nah, kegagalpahaman seperti ini terjadi adalah karena pikiran orang-orang kebanyakan menghayalkan, mengangan-angankan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu seperti manusia. Jadi kalau berkomunikasi ya ngomong tok, harus ada suaranya. Di zaman Musa, hei Nabi Musa, begitu mungkin. Padahal tidak begitu sahabat-sahabatku. Sang Maha Pencipta itu bukan manusia. Dia kalau berbicara kepada makhluknya, berlogos, berfirman kepada makhluknya, jangan kita batasi harus dengan suara, harus bisa didengar dengan telinga. Bukan. Logos atau firman, kalimatullah, itu
tak terbatas. Ketika Sang Maha Kuasa berfirman setiap hari kepada tumbuhan supaya untuk tumbuh, Dia tidak berkata-kata dengan bahasa manusia. Ketika Sang Maha Ilahi berfirman kepada ikan di laut, kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang, tidak berkata-kata dengan bahasa manusia, tidak. Tapi dengan bahasa roh, bahasa rasa. Firman Allah kepada seluruh makhluknya dilakukan dengan bahasa roh, bahasa rasa. Menganggap bahwa firman Allah harus bentuknya suara, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa. Itu salah paham. Sang Maha Pencipta ketika berfirman kepada manusia bisa dengan apa saja. Bisa dengan bahasa manusia, bisa. Bisa dengan bahasa kolbu, bahasa roh, bahasa rasa. Jangan cuma dibatasi. Yang namanya firman Allah itu hanya yang bahasa Ibrani. Ini ngawur. Yang namanya firman Allah itu hanya yang bahasa Arab. Ini gagal paham. Allah itu maha tak terbatas. Jangan pernah dibatasi dengan konsep-konsep pikiran kita. Maka di dalam Jawa disebut tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Keberadaan Dia itu tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata kita. Jadi jangan dibatasi. Allah hanya berfirman kepada Musa, nabi-nabi zaman dulu saja. Jangan. Jika ada Tuhan yang hanya berfirman kepada manusia lewat para nabi saja, itu adalah Tuhan palsu. Tuhan yang tidak betul-betul Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang tidak betul-betul maha cinta dan kasih. Kalau ada orang ngaku, seorang bapak atau seorang ibu ngaku cinta kepada anaknya, tapi tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun kepada anaknya. Ngirim surat ya enggak. Jawil pundaknya ya enggak. Ngomong ya enggak. Diem-dieman aja. Ya itu namanya bukan maha cinta. Bukan maha kasih. Nah, Sang Maha Kuasa itu maha cinta, sahabat-sahabat. God is love. Maha sayang. Jadi setiap waktu, setiap hari, Dia yang lebih dekat dari urat leher kita itu, yang bersemayam di dalam diri kita itu, selalu berkomunikasi dengan kita. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak sadar. Apa yang membuat orang tidak sadar bahwa Sang Maha Pencipta yang lebih dekat dari urat leher itu setiap saat selalu berkomunikasi dengan kita? Ada banyak hal. Intinya banyak hal yang ada di dalam pikiran kita, yang mempengaruhi panca indera kita, mempengaruhi mata kita, mempengaruhi pendengaran kita, kemudian mempengaruhi otak kita, yang seolah-olah menutup kesadaran kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak berbicara kepada saya. Saya kasih contoh ya sahabat-sahabatku. Ini sekedar ilustrasi. Jika Anda pergi ke pusat keramaian di tengah kota, di dalam mall yang ramai gitu, atau di dalam diskotik yang ramai, duk jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk, ramai, suaranya gegap gempita. Kemudian Anda mengajak pacar atau pasangan Anda. Kemudian Anda mau ngomong sesuatu. Kita nanti pulang jam berapa? Anda teriak, kita nanti pulang jam berapa? Suara kita kalah keras dengan suaranya musik-musik di diskotik itu. Jedang, jedung, jedang, jedung. Tidak dengar. Pasangan kita tidak dengar apa yang kita ucapkan. Kenapa?
Karena tertutup oleh lampu disco yang celang, celing, dan suara yang gemuruh, jedang, jedung, jedang, jedung, hiruk pikuk disco. Tidak dengar. Apa yang diucapkan tidak kedengaran. Seolah-olah kita tidak berkomunikasi dengan pasangan kita. Kenapa? Karena sedang ketutup oleh suasana. Oleh suasana tempat yang begitu hiruk pikuk. Nah, itu sebuah analogi atau ilustrasi sahabat-sahabatku. Di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali suara firman logos dari Sang Maha Pencipta yang setiap hari berfirman kepada kita tidak kita sadari. Karena pikiran kita bangun tidur langsung ketutup dengan mikir uang. Bangun tidur langsung berpikir tentang harta, materi, harga diri, nama baik, cita-cita, bisnis. Kita bergerak setiap hari. Pikiran kita materi, materi, materi. Panca indera kita pakai mendengarkan untuk hal-hal yang duniawi. Mata kita untuk melihat hal-hal yang materialistis semua. Pendengaran kita mendengarkan hal-hal yang materialistis semua. Pikiran kita mengolah hal-hal yang setiap hari berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang manusia materialistis semua lakukan. Itu sebabnya. Itulah hal-hal yang seperti di diskotik tadi. Ya, jadi hal-hal materi di dunia ini ibaratnya kalau kita masuk ke sebuah tempat yang ramai, suara yang jedang, jedung, jedang, jedung, jedang, jedung, hingar-bingar. Itu menutup komunikasi kita dengan teman-teman kita. Seolah-olah suara kita tidak terdengar. Nah, begitupun dengan hal-hal duniawi. Hiruk pikuk dunia yang setiap hari. Bangun tidur orang sudah harus dituntut. Berangkat sekolah dari kecil ya. Dari anak-anak sudah harus langsung mandi berangkat sekolah. Bahkan berdoa pun. Minta kepada Sang Pencipta, berdoa kepada Bapa di surga atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya bisnisnya dilancarkan. Supaya sekolahnya dilancarkan, pekerjaannya dilancarkan loh. Doanya semuanya untuk kepentingan materi semua. Tuhan malah dijadikan pembantu. Tuhan tolong berkati pekerjaan saya. Tuhan tolong berkati sekolah saya. Tolong berkati bisnis saya loh. Jadi kebalik. Sebenarnya tuannya adalah bisnisnya. Dan Sang Maha Pencipta dijadikan pembantu. Tuannya adalah cita-citanya. Tuannya adalah uangnya. Dan Sang Pencipta dijadikan alat untuk memenuhi keinginan pribadinya. Ini yang sering terjadi. Intinya sahabat-sahabatku, hiruk pikuk dunia ini sering menutup kesadaran kita. Ketambahan lagi dengan dogma-dogma bikinan dari manusia-manusia yang belum mengenal Sang Pencipta. Doktrin-doktrin begini, dogma-dogma begitu. Yang mengkonsepkan bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta itu nun jauh di sana, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia kalau mau ketemu nanti kalau sudah mati dulu. Lah, padahal kitab suci jelas memberitakan Tuhan itulah Tuhannya orang hidup, bukan Tuhannya orang mati. Jadi kita untuk berjumpa, merasakan dan mengalami Sang Pencipta itu ya sekarang saat hidup ini. Bukan saat mati, sebab Tuhan bukan Tuhannya orang mati, tapi Tuhannya orang yang kesadarannya hidup. Hidup kesadarannya. Bukan Tuhannya orang mati. Lalu bagaimana dengan teks kitab suci yang mengatakan Tuhan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, jauh. Iya sahabatku, betul itu. Tapi Anda dan saya jangan gagal paham. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan demikian. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa itu cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Jadi jauhnya banget.
tapi dia juga dekat tanpa senggolan. Jadi dekat banget. Kalau bahasa Al-Quran dikatakan lebih dekat dari urat leher. Dekat banget. Nggak nyenggol, tapi menyatu. Manunggal dengan kita. Nah, bagi orang-orang yang sadar. Tapi bagi orang yang belum sadar, aduh, jauh banget. Tak terhampiri, nun jauh di sana. Ya, jadi ini bahasa ini jangan ditafsirkan secara materi. Jauh berarti bentuknya, fisiknya jauh. Bukan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa bukan fisik. Dia ada di segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Kuasanya ada di tanaman, di setiap tanaman. Even cuman bentuknya rumput kecil. Di binatang-binatang even meskipun bentuknya hanya mungkin nyamuk, semut. Ada kuasa Tuhan di situ. Apalagi di dalam diri kita. Di setiap darah kita. Di setiap otot kita. Ya, ini tubuh kita kan terdiri dari 7 unsur. 7 unsur yang berasal dari 4 unsur alam. Dari tanah, air, udara, api. Plus roh suci. Ya, ini yang di Jawa disebut sedulur papat, kelimo pancer, saudara 4 kita itu loh. Tanah itu saudara kita, karena jiwa raga kita ini berasal dari tanah semua. Kita makan padi, gandum, binatang-binatang itu kan semua sumbernya dari tanah. Nah, ini saudara kita, tanah, air, penyusun tubuh kita juga air, udara, oksigen dan sebagainya, api, hawa, matahari. Ini saudara 4 kita. Benar-benar saudara kandung kita. Jiwa raga kita berasal dari 4 unsur ini. Diikat oleh roh suci atau Nur Muhammad. Atau Atman. Cahaya ilahi ini yang mengikat menjadi makhluk hidup. Jadilah kita dengan 7 unsur. Tulang. Nah, tulang ini ada kuasanya. Hidup ini. Otot. Sumsum. Darah. Daging. Kulit, rambut, semuanya ini menyatu padu karena ada kuasa dari Sang Maha Pencipta. Dan sesungguhnya, sebenar-benarnya, teman-teman nih, kalau orang Jawa bilang, sebenar-benarnya, dalam ketujuh unsur jiwa raga kita ini, Sang Maha Kuasa selalu berkomunikasi dengan bahasa roh. Maka ketika tulang Anda bisa merasakan tulang. Otot bisa dirasakan. Darah bisa detak jantung, denyut nadi bisa dirasakan. Nafas bisa dirasakan. Ya, ini semua bahasa rasa. Inilah komunikasi Sang Pencipta dengan kita. Sebagai contoh nyata ya sahabat-sahabatku, kalau kita bahas secara mendetil banyak sekali. Tapi saya kasih beberapa contoh gampang aja. Setiap pagi Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dekat dari urat leher, Bapa atau Yehovah, Yahweh Sang Maha Ada itu, setiap hari berfirman kepada Anda dan saya. Firman-Nya nyata, langsung tanpa perantara, dengan bahasa roh atau bahasa rasa. Yaitu apa? Anda tiba-tiba bangun pagi, bangun tidur. Saya mau tanya, siapa yang membangunkan Anda dan saya? Rasa kepingin bangun. Itulah perintah atau firman Allah. Hei, kalau disuarakan atau ditulis, hei bangun mas bro, gitu. Tapi firman Allah tidak bunyinya gitu. Hei bangun mas bro, mbak sis. Bukan, tapi dengan rasa. Dan rasa itu tidak bisa dilawan. Sehingga ketika makhluk, mau itu bentuknya manusia, kucing, burung, ketika sudah disuruh diperintahkan bangun, firman berbunyi berkata, bangunlah. Tapi bukan dengan suara ya, dengan bahasa rasa. Bangunlah, maka dia bangun. Contoh yang kedua. Anda diberi rasa lapar. Sadarkah kita, sahabat?
Ketika tubuh kita ini yang tersusun dari 7 unsur ini, tiba-tiba ada rasa lapar. Rasa lapar itu adalah firman, kalimatullah, logos dari Sang Pencipta. Supaya kita mengisi raga kita yang membentuk menjadi manusia ini. Diisi energi melalui unsur alam yang berasal dari tanah tadi. Bentuknya bisa terong, beras, gandum, jagung, sayur mayur, buah-buahan, atau daging ayam. Ayamnya juga makan dari tanah. Daging kambing, kambing juga makan dari rumput dan sebagainya. Intinya kita disuruh memasukkan bagian dari alam penyusun tubuh manusia itu ke dalam diri kita, yang kita sebut makan. Nah, jadi rasa lapar adalah perintah yang tidak bisa dilawan. Firman Allah yang tidak bisa dilawan. Coba Anda mau ngelawan. Anda dikasih rasa lapar. Itu perintah yang sangat nyata kita untuk makan. Coba kita lawan. 1 jam, 7 jam, 24 jam, 3 hari, 7 hari, 30 hari nggak makan. Modar. Perintah Allah tidak bisa dilawan. Nyata. Rasa lapar adalah komunikasi langsung Sang Maha Kuasa terhadap kita. Seluruh manusia, beragama maupun tidak beragama, ateis maupun non-teis, ateis maupun teis, orang kecil, orang besar, laki, perempuan, tua, muda, berpendidikan maupun tidak berpendidikan, semua mendapat perintah firman Allah yang sama setiap hari, yaitu disuruh makan melalui bahasa rasa. Sadarkah Anda dan saya, ketika kita dibangunkan dari tidur atau kita diberi rasa lapar, begitupun ketika kita diberi rasa haus, itu sebenarnya kalau diumpamakan, Sang Maha Kuasa itu sedang menepuk atau menjawil kita. Mas bro, ayo minum. Ayo makan. Sayang, makan ya sayang. Beb, makan dulu Beb. Jangan lupa Beb, nanti sakit Beb. Kalau dibahasakan pasangan kekasih kan gitu. Beb, kalau kita punya pacar ya. Beb udah makan belum? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi dengan bahasa rasa. Ketika Sang Maha Pencipta memberikan kita rasa haus. Beb, minum dulu Beb. Gitu sahabat-sahabatku. Ketika kita diberi rasa capek, kerja, apa bermain atau melakukan sesuatu lelah, kemudian diberi rasa lelah, itu artinya apa? Beb, istirahat dulu Beb. Begitu sobat-sobatku. Sang Maha Pencipta berfirman kepada kita dengan memberikan rasa lelah. Itu artinya perintah untuk istirahat. Coba Anda diperintahkan oleh Sang Maha Kuasa untuk istirahat. Dilawan perintahnya. 1 jam, 1 hari, terus kerja, tidak istirahat. Apa yang terjadi? Rusak, sakit. Diteruskan, modar. Ya. Jelas sekali sahabat-sahabatku. Kurang jelas apa coba? Setiap hari loh. Sang Maha Pencipta yang lebih dekat dari urat leher kita ini berfirman kepada kita. Dan firmannya sama seluruh dunia. Bahkan ketika kucing diberi perintah atau Allah berfirman kepada kucing melalui rasa lapar. Tidak mungkin yang dicari kucing itu adalah air. Tidak mungkin dia pergi jalan-jalan, nggak mungkin. Ketika kucing mendapat perintah rasa lapar, yang dicari makanan. Ketika burung mendapat perintah rasa lapar, yang dicari adalah makanan. Ketika anjing mendapat firman Sang Pencipta dengan diberi rasa lapar, maka dia juga mencari makanan. Tidak mungkin dia mencari tempat beol, tempat kencing, enggak. Artinya firman dari Sang Pencipta ini berlaku maha kuasa, menyeluruh. Ketika anjing diperintahkan untuk makan, harus makan. Ketika burung-burung di udara, ikan-ikan di laut,
Tumbuh-tumbuhan diperintahkan untuk makan, akarnya menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Harus dilakukan. Rasanya sama, laparnya sama. Tidak perlu orang berpendidikan tinggi. Tidak harus orang belajar bahasa asing dulu. Bahkan orang tuli, orang bisu, orang tidak bisa berbicara dengan mulut. Mendapat rasa perintah yang sama. Mendapat firman yang sama. Karena firman Allah ini maha kuasa. Menguasai segala sesuatu. Ada di seluruh dunia. Segala makhluk. Baik tumbuhan, binatang maupun manusia. Oke sobat-sobatku. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa ditangkap dengan gampang dan jelas ya. Jadi tidak benar jika Sang Maha Kuasa yang lebih dekat dari urat leher itu hanya berfirman zaman dulu saja. Hanya kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Sementara Dia yang Maha Kasih itu sudah tidak lagi peduli dengan kita. Tidak sahabatku. Itu hanya kegagalpahaman. Sebab sesungguhnya Sang Maha Kasih dan Maha Cinta selalu berkomunikasi dengan kita setiap hari, bahkan setiap saat. Detik ini mulut saya masih bisa bergerak ini. Telinga Anda masih bisa mendengar suara saya. Karena ada kasih yang sangat nyata. Yang menyeluruh dalam jiwa raga kita. Dalam setiap nafas kita. Dalam setiap detak jantung kita. Yang bisa menggerakkan otot mulut saya. Pikiran bisa berpikir, dialirkan ke mulut jadi suara. Telinga bisa mendengar. Ini semua adalah bukti bahwa Dia senantiasa berkomunikasi, menyentuh dan menyapa setiap kita. Oke sobat-sobatku, dimanapun berada, sekian warta kabar baik pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam dari saya, salah satu saudaramu di muka bumi ini. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Elehim Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.